kita akan melakukan presentasi mengenai bab 11, budaya dan sejarah perkembangan Islam. Untuk materi budaya dalam pandangan Islam serta sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjelaskan budaya dalam pandangan Islam. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budiah itu sendiri merupakan bentuk jama dari budi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bahasa Inggris kebudayaan disebut culture. Berasal dari kata Latin college, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya atau kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang melekat di masyarakat yang dinamis. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan, di mana kita sebut sebagai cultural universals. Yang meliputi yang pertama. Bentar. Kalau share screen di Abi sama rekam di Abi, nanti yang ada cuma ini doang. Gak akan ada gambar kita gitu kah? Kumaha. Oh, berarti itu PPT aja, Rido. Jadi aku yang Abi gak usah ngerekam gitunya. Ya, dari aku aja. Bentar. Ini belum deh. Kalau gini mukanya masih ada gak? Muka apa maksudnya? Ini. PPT hungkul. Sabil lagi di atas. Aduh, siapa yang ampun, ini bentar lagi jam 18. Ini muka kitanya masih kena ada gak di sana? Bisa Sabila? Sabil lagi di ACC. Kalau mana lagi sebalikan Rigis? Udah ya. Lupa apa sih? Sok di ACC. Udah kan? Oke, udah. Siapnya. Habis share screen doang ya. Oke. Udah siap direkam udah? Udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan sebuah presentasi mengenai bab 11 budaya dan sejarah perkembangan Islam.
Perkenalkan, saya Ridho Abijar selaku moderator yang akan selanjutnya ada pemateri dan satu, langsung saja kita materi yang pertama, yakni budaya dalam pandangan Islam dan sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi akan dijelaskan oleh saudari saya, yakni Salsabila Siva. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Saya akan menjelaskan bagaimana budaya dalam pandangan Islam. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budi, yaitu segala sesuatu yang berbudi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yaitu berasal dari kata Latin coler, yaitu sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya atau kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang melekat dan hidup di masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan, di mana kita sebut sebagai cultural universal, yang meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Ya, next, slide selanjutnya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Dan yang keempat, bahasa secara lisan atau tulisan. Yang kelima, kesenian. Keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, sistem kepercayaan religi. Adapun unsur-unsur budaya yang mudah berubah meliputi seni, bahasa, dan teknologi. Sedangkan unsur-unsur budaya yang sulit berubah meliputi agama, sistem sosial, dan sistem pengetahuan. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan juga merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang material dan imaterial. Material meliputi suatu benda dalam bentuk karya arsitek bangunan, misalnya seperti masjid, bangunan, istana, kerajaan, alat-alat perkakas, dan lain-lain. Sedangkan imaterial berupa sistem keyakinan, aturan hukum, dan lain-lain. Kebudayaan diperoleh dari lingkungan manusia yang terjadi interaksi antara sesama manusia dan alam sekitar. Kedua, pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam sebagai ajaran ilahi yang diturunkan kepada manusia harus diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan, dalam interaksi manusia dengan manusia juga, serta interaksi dengan alam. Lahirlah sebuah kebudayaan yang hidup dan melekat pada diri manusia. Dan pada akhirnya Islam harus diwujudkan dalam konteks kebudayaan manusia supaya agama tetap hidup. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam. Kebudayaan dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran agama yang tampil dalam bentuk formal yang ada di masyarakat. Dalam korelasi agama dan budaya ini, maka timbullah mekanisme yang berlaku dalam Islam. Yang pertama, ada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kaidah fikih, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Bentar, maaf. Bentar, ada sinyal. Baik, yang pertama adalah kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, praktik di Indonesia ada budaya mudik pada hari raya Idul Fitri dan halal bihalal. Secara konsep tidak ada dalam Al-Quran, namun secara praktiknya hal ini sesuai dengan nilai ajaran Islam, yaitu silaturahmi. Akulturasi kebudayaan yang kedua.
dilakukan apabila tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan tetapi dimasukkan ajaran Islam. Misalnya upacara 7 hari orang meninggal atau 40 hari orang meninggal. Tradisi tersebut tidak ada dalam Islam. Tapi upacara tersebut setelah adanya Islam diubah menjadi lebih Islami dengan pembacaan kitab suci Al-Quran pada saat pelaksanaannya. Yang kegiatan tersebut sering disebut dengan sebutan tahlilan. Di kalangan masyarakat Islam, asal akulturasi budaya ini ada yang setuju dan tidak sesuai diyakininya. Namun secara latest konsep ini eksis di masyarakat khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam adalah kebudayaan yang mana nas atau dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Dari situ juga bertentangan dengan norma hukum, adat sopan dan menimbulkan kerugian masyarakat, misalnya perjudian dan mabuk-mabukan pada suatu hajatan. Slide selanjutnya. Sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Keadaan Makkah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kondisi daerah Makkah pada saat itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang jaraknya sangat jauh dari daerah lain. Daerah Makkah terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, dataran yang sangat tandus, serta alam yang sangat gersang. Sehingga pada saat itu daerah Makkah tidak banyak orang yang mengenal daerah Makkah. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW lahir di tempat tersebut, barulah banyak orang-orang yang mengenal tempat itu, yaitu Makkah. Keadaan masyarakat Makkah pada saat itu identik dengan melakukan paganisme, yaitu penyembahan berhala sebagai Tuhan. Selain itu, di kalangan bangsa Arab ada pula yang menyembah agama Masehi atau agama Nasrani. Lalu ada pemeluk agama Majusi dan agama Yahudi. Masyarakat Mekah juga dikenal sebagai orang jahiliyah karena memiliki perilaku buruk seperti suka mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina. Perempuan saat itu tidak ada harganya bagi mereka. Perempuan hanya dijadikan sebagai objek pemuas birahi. Mereka pada waktu itu juga suka mengubur bayi hidup-hidup karena beranggapan bahwa bayi perempuan sebagai pembawa petaka dan menjadi aib bagi keluarga. Lalu setelah itu, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota suci Mekah. Tahun kelahirannya disebut dengan tahun gajah karena pada tahun itu ada pasukan Abrahah, seorang gubernur dari kerajaan Habsyi. Dengan menunggangi gajah, mereka berencana hendak menghancurkan Ka'bah, namun usaha tersebut gagal. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat ia berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian beliau telah menjadi yatim piatu ketika berumur 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh kakek dan pamannya yaitu Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada saat usianya menginjak 12 tahun, ia diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Setelah dewasa, beliau pun tetap berdagang. Dan salah satu barang yang didagangnya adalah barang dagangan Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah seorang saudagar wanita yang kaya raya. Dan di kemudian hari, Siti Khadijah pun menjadi istri Nabi Muhammad. Awal kenabian Nabi Muhammad dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hiro. Sebagai akibat dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala, di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu menjadi bahwa Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi Muhammad. Setelah itu turun wahyu ke surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada turunnya ayat tersebut dan disuruh menyuruh kepada umatnya. Selanjutnya di dalam hal dakwah, Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu pertama periode Mekah yang selama 13 tahun dan periode yang kedua yaitu di Madinah yang mendakwahkan tentang pendidikan sosial dan politik. Pada periode Mekah, pada periode ini, dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya yang pertama di lingkungan keluarga.
yaitu dimulai dari istrinya, yaitu Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar sebagai sahabat beliau. Lalu Zaid bekas budak beliau. Nah, dakwah beliau itu pada periode Mekah ada 3 cara, yaitu secara rahasia, lalu secara semi rahasia, dan yang ketiga secara terang-terangan. Secara rahasia pada tahap ini Nabi menyampaikannya hanya pada kalangan keluarganya sendiri dan teman dekatnya. Setelah itu Nabi Muhammad pun berani untuk melakukan dakwah secara semi rahasia. Dia dan Bani Hashim yang termasuk ke Bani Quraisy. Dan yang secara terang-terangan, dia berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat. Dan ketiga tahapan dakwah ini dilakukan Nabi Muhammad selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dengan fokus kepada nilai ketauhidan. Selanjutnya, periode Madinah. Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah disebabkan oleh karena Nabi Muhammad lebih diterima di Madinah, sehingga memudahkan beliau untuk menyampaikan dakwahannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW lebih mudah untuk mengembangkan dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan di Madinah. Sebagai contohnya adalah mendirikan masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Sehingga di dalam masjid tersebut, umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara dan musyawarah. Dan yang kedua, mempersatukan dan bersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Nabi Muhammad bersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor dengan cara seperti persaudaraan mereka akan terjaga. Dan yang ketiga adalah perjanjian saling membantu antara sama kaum muslimin dan juga non-muslim. Beliau bertujuan untuk menciptakan toleransi antara golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dalam itu membuat perjanjian yang isinya adalah pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua adalah kebebasan beragama dijamin untuk semua, dan kewajiban penduduk Madinah baik muslim maupun non-muslim dalam hal moral maupun material. Jadi mereka harus membahu-membahu untuk bangun kota Madinah. Dan yang keempat adalah menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Selain pembangunan masjid dan pembangunan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW juga meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru ketika masyarakat Islam terbentuk. Maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Dan yang kelima adalah mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Nah, perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah. Yang berkaitan konstitusi Piagam Madinah tersebut berisi undang-undang yang dikenal sebagai konstitusi Madinah. Dalam konstitusi tersebut membahas tentang bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, dan bidang keamanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ridho? Oh, udah beres.
Rido. Rido, ini udah beres. Sok diterusin. Si Rido aja emang. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Salsabila Sipa yang telah memberikan materi mengenai sejarah, budaya Islam, dan sejarah dan kebudayaan pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan ada materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh teman saya Yuliani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai masalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri sebagai pengganti yang mendapat petunjuk setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa Khulafaur Rasyidin tersebut terdiri dari 1. Masa Abu Bakar sekitar tahun 11 sampai 13 Hijriah yang menjabat sekitar 2 tahun 3 bulan. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah terjadi pada peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah yang mana hasil dari musyawarah oleh masyarakat Islam saat itu. Yang kedua, masa Umar bin Khattab sekitar 3 Hijriah. Selama masa pemerintahannya dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Lalu beberapa bidang yang terrealisasikan pada masanya diantaranya. Yang pertama, bidang militer. Pada bidang militer ini, Khalifah Umar banyak melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Kedua, bidang ekonomi yang terdiri dari adanya al-hojar atau pajak tanah. Yang kedua, pemerataan zakat. Yang ketiga, diadakannya lembaga perpajakan. Lalu, selanjutnya ada masa Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Pada masa kepemimpinannya, banyak terjadi konflik. Walaupun demikian, pada masa Utsman terdapat sejumlah program penting yang terrealisasi seperti pertama, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Yang kedua, membangun jembatan. Ya, membangun masjid. Keempat, memperluas dan merenovasi masjid di Madinah. Lalu yang terakhir, adanya penulisan Al-Quran. Selanjutnya, masa Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah yang menjadi sekitar 4 tahun 9 bulan. Seperti halnya masa pemerintahan Utsman bin Affan, dalam kekhalifahannya Ali bin itu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil, konflik, dan juga huru-hara. Walaupun pada masa pemerintahan Ali, keadaannya tidak stabil dan tidak begitu lama, akan tetapi ada beberapa prestasi yang diraih pada masa pemerintahannya. Yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa, serta mengganti pejabat yang kurang konsisten. Selanjutnya, pembahasan mengenai masa Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh tidak melalui pemilihan secara demokratis, melainkan melalui kekerasan dan tipu daya. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kekhalifahan Bani Umayyah banyak diisi dengan program-program besar dan banyak melahirkan golongan dan aliran dalam ajaran Islam. Dalam perkembangan yang sangat pesat, dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban, program yang besar, mendasar, dan strategis itu ia lakukan ekspansi atau Islam.
Kekhalifahan Umayyah juga memberikan perhatian dan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, berakhirnya dinasti Bani Umayyah, yaitu karena diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Rido, maaf nggak on mic. Rido, jangan ngelamain Rido, jangan heureuy ya Rido. Rido nggak on mic. Rido. Ini mah sama Aldi. Baiklah, terima kasih kepada Yuliani yang telah memberikan materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Selanjutnya akan ada sejarah dalam kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan runtuhnya, kehancurannya dinasti Abbasiyah dan adanya dinasti-dinasti kecil yang akan disampaikan oleh Cindy Sepdianti. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah mengenai dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi, berdiri dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk dengan dasar pemikiran Nabi Muhammad dalam kurun waktu selama lebih dari 5 abad tersebut. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah. Perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yaitu periode awal lebih menekankan pada pembinaan dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah, serta menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Untuk akhir dari dinasti Abbasiyah sendiri, yaitu kekuasaan dinasti Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol. Berikut ada beberapa daftar kemajuan yang berhasil dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama di bidang agama, yaitu ilmu fikih. Yang kedua itu ada ilmu tafsir. Yang ketiga itu ada ilmu hadis, dan yang keempat itu ada ilmu bahasa. Sedangkan untuk di bidang umum yaitu ada filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi, dan sastra. Setelah dinasti Bani Abbasiyah mengalami kehancuran, berikut ini dinasti yang muncul. Yang pertama itu ada dinasti Umayyah di Spanyol Andalusia. Yang kedua itu dinasti Fatimah di Mesir. Selanjutnya itu dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Dinasti Turki Utsmani di Turki. Dinasti ini berdiri atau memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya menjadi satu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Dinasti selanjutnya adalah dinasti Safawi di Persia dan dinasti Mughal di India. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Cindy Sepdianti yang telah memberikan materi mengenai sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Abbasiyah dan hancurnya
dinasti Abbasiyah dan munculnya dinasti-dinasti kecil. Selanjutnya akan ada Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya Agisna Nisa Fadilah. Kepadanya disilakan. Pada Agisna disilakan. Untuk melanjutkan presentasi ini, di sini saya akan membahas mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa pendapat yang menyatakan waktu datangnya Islam ke Indonesia. Dugaan pertama masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Karena pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Artinya mereka selain berdagang, mereka juga mendakwahkan agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, dugaan masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Bukti masuknya Islam pada abad ini didasarkan pada masa runtuhnya dinasti Abbasiyah. Penemuan batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai juga berita datang dari Ibnu Battuta. Pendapat ini juga berkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Adapun beberapa metode yang digunakan untuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada metode saluran perdagangan. Mereka dagang sambil berdakwah. Yang kedua yaitu saluran pernikahan. Sebelum pernikahan, mereka diislamkan terlebih dahulu jika mereka belum masuk ke dalam agama Islam. Setelah mereka memilih keturunan, maka lingkungan mereka makin luas akibat dari keturunannya. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran dengan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat, yaitu adanya saluran pendidikan, artinya dengan adanya pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama, mereka dapat menangkap ilmunya. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Contohnya yaitu Sunan Kalijaga memakai pentas seni wayang dalam penyebaran agama Islam. Terus yang terakhir yaitu ada saluran politik. Pengaruh politik raja yang masuk agama Islam sangat membantu tersebarnya Islam. Artinya rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam juga mempengaruhi adanya kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Raja pertama dari kerajaan ini yaitu Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz didirikan sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi. Raja pertama Kerajaan Aceh yaitu Raja Ibrahim. Dan yang ketiga yaitu Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478. Yang keempat adanya Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 di Yogyakarta. Yang kelima Kerajaan Cirebon oleh Raden Fatahillah. Yang keenam Kerajaan Banten oleh Sultan Hasanuddin. Dan yang ketujuh Kerajaan Islam Banjar berdiri pada tahun 1520 Masehi terletak di Kalimantan Selatan. Rajanya yaitu Raden Samudra. Sekian dari saya, terima kasih. Yudo, maaf suaranya gak ada.
Dido kayaknya offline, soalnya di WA cek Lisa. Nah, ada. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Agisna yang telah memberikan kita materi tentang Islam di Indonesia, bagaimana proses masuknya, kemudian metode penyebaran dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selanjutnya akan ada penilaian dari Saudara Dimas mengenai presentasi dari kelompok 11. Kepadanya disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil penilaian saya selaku tim penilai dari kelompok 12 terhadap presentasi yang dilakukan oleh kelompok 11. Menurut saya, selaku tim penilai, kelompok 11 telah berhasil menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan dan budaya Islam dengan cukup baik, di mana kelompok 11 telah memaparkan materi secara cukup lengkap. Materi yang disampaikan oleh kelompok 11 tidak hanya memberikan mengenai dasar-dasar pengertian, juga memberikan bentuk-bentuk contoh sehingga mempermudah kami selaku audiens untuk memahami materi. Selain itu, kelompok 11 juga menjabarkan sejarah perkembangan dan juga periode secara runtut, sehingga membuat kami lebih mudah memahami tahun-tahun yang ada dalam materi sejarah perkembangan Islam ini. Dalam presentasinya, para presenter dari kelompok 11 juga sudah cukup baik dalam menyampaikan materinya, sehingga kami selaku audiens juga terbantu oleh pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 11. Mungkin itu saja penilaian yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada tim penilai yang telah memberikan pandangannya mengenai presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 11. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 11. Saya selaku moderator mewakili pemateri yang ada mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, beresnya. Terima kasih semuanya. Yo, makasih.